Selalu di hati. Pembahasan selanjutnya adalah kedua, yaitu akan dibacakan oleh Sarah mengevaluasi teks notis. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mengatakan pengevaluasian teks notis yang ada beberapa aspek di dalamnya. Pertama itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, pada teks ini kalau sebelumnya teks notis ini berjudul beras tadi ke beras analog. Nah, dalam teks ini juga menjelaskan bagaimana penulis memberitahu mengenalkan beras analog yang merupakan pangan pokok dari selain beras. Langsung saja ke kelebihan dari teks notis ini. Nah, kelebihannya yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, informasi sistematis dan relevan terhadap kehidupan berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Nah, tentunya ada kekurangan pada teks notis ini, bahasa tidak terlalu dalam. Kita sifat objektif atau subjektif. Pada teks notis ini perspektif terdapat dua perspektif, yaitu bersifat objektif dan bersifat subjektif. Nah, mengapa bersifat objektif? Karena pada ini terdapat bukti penelitian uji coba yang akurat dan data jelas. Mengapa bisa dengan bersifat subjektif? Karena dari pemerintah untuk mewakilkan masyarakat. Lanjut pada perspektif pembaca. Maka interpretasi mereka akan sangat berbeda pada perspektif pembaca. Perspektif interpretasi pembaca sama melihat kondisi saat ini yang di mana ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap pada konsumsi beras padi. Nah, aplikasi dengan hal itu, penulis ingin mengenalkan jenis pangan pokok dan juga mengembangkan program lokal yang sangat relevan terhadap kehidupan pembaca dan masyarakat. Nah, kita masuk pada perspektif kritis. Kemudian mohon untuk menyimak pengajaran. Saya izinkan untuk melanjutkan. Nah, poin terakhir yaitu perspektif kritis. Bagaimana konteks ini mempengaruhi makna dan implikasi teks. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu teks. Nah, teks itu adalah ketentuan dari teks yang telah diteliti. Kita lanjut pada perspektif di dalam teks ini ada dua nilai yang terkandungnya, yaitu yang pertama ada nilai kesehatan. Karena beras analog ini memiliki banyak sekali manfaat dan juga gizi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Nah, yang kedua ada nilai karena ini tertujuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari beras padi ke analog. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa bawakan dalam materi. Sebelumnya saya izinkan orang untuk bertanya.
Nah, mungkin untuk mengurangi ketergantungan dalam bahasa mungkin membutuhkan waktu yang cukup dan memiliki poin penting yang harus ada di dalam. Nah, seperti karena lama sekali kita mengkonsumsi beras tadi, maka sangat sulit untuk mengurangi keterbiasaan itu karena sampai sekarang beras analog belum bisa dikonsumsi atau belum bisa beradaptasi dengan masyarakat yang sekarang. Nah, pertanyaan kedua yaitu beradaptasi. Nah, bagaimana beradaptasinya itu mungkin sudah saya jelaskan di awal, membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu untuk beradaptasinya yaitu dibiasakan untuk mengkonsumsi, tetapi masih diselingi dengan makanan beras tadi tidak terlalu dengan beras analog. Apakah terjawab? Sebelumnya itu lagi seperti yang kita tahu kalian mengenai budaya terdapat dalam teks finalitas. Terima kasih untuk pertanyaan teman-teman berikan kepada kami. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Najib. Mengenai pemaparan kesimpulan dari terdapat perbedaan sudut pandang dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Teks bersifat objektif atau terbentuk secara sistematis dan pemilihan gaya bahasa yang teks fiksi bersifat pemihakan kepada peneliti dan pemerintah. Lalu, perspektif yang baik dan berkembang dapat menimbulkan interpretasi yang selaras sehingga dapat menimbulkan tujuan sesuai dan terdapat beberapa aspek untuk mendukung alur cerita. Cara untuk mengurangi kebergantungan dan bagaimana cara waktu yang lama sehingga kita dapat membiasakan diri untuk mengkonsumsi beras analog. Lalu, bagaimana nilai budaya dalam teks fiksi? Ini kita bisa mengubah kebiasaan baik itu orang tua maupun anak. Lalu, keterbukaan anak pada anak yang dapat menjadi nilai budaya dalam teks fiksi tersebut. Demikian presentasi
pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami menutup pada kali ini, kami meminta izin kepada teman-teman atau berkenan untuk mengevaluasi kelompok kami untuk kebaikan selanjutnya. Kami berkenan untuk mengevaluasi kelompok kami. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.